Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdulsani, stambuk F551 dari kelas A Teknik Informatika Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan aplikasi penjualan keramik. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat merupakan suatu penerapan dari perancangan sistem dalam pengolahan data dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal, yang dimana dapat memberikan instruksi yang tersusun sehingga komputer dapat membaca dan menjalankannya. Aplikasi penjualan keramik ini merupakan aplikasi kasir yang dimana mempermudah kasir dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam melakukan transaksi dengan pembeli atau customer, serta dapat mempermudah pengolahan data barang masuk serta barang transaksi yang telah terjadi atau yang telah dilakukan. Kemudian latar belakang, salah satu hal penting dari perkembangan globalisasi modern tersebut adalah dengan semakin populernya tingkat permasalahan tentang pemasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang telah dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Dalam usaha kerajinan merupakan usaha yang telah lama ditekuni dan menjadi usaha untuk mempermudah kelangsungan temurun bagi masyarakat Indonesia. Barang-barang hasil produk dari kerajinan kebanyakan dimintai atau diminati wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia. Baik, pada aplikasi ini saya menggunakan metode waterfall, yang dimana metode waterfall adalah salah satu jenis metode pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara turun-menurun melalui dari atas hingga ke bawah. Nah, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Kemudian ada perancangan, ketiga ada implementasi, keempat ada pengujian sistem, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Yang pertama, analisis. Kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap ini melakukan perancangan terhadap gambaran aplikasi yang dibutuhkan pada aplikasi penjualan keramik dengan mencari literatur dan dari internet dan buku-buku yang ada. Kemudian user, target, dan penggunaan aplikasi. Yang pertama, target penggunaan aplikasi adalah kasir dan admin. Kemudian aplikasi dibuat dalam bentuk desktop untuk mempermudah pelayanan transaksi. Fitur yang diperlukan. Yang pertama ada form login, form utama, form admin, form data pemasukan atau laporan data pemasukan, form transaksi, form data transaksi atau form laporan data transaksi, yang terakhir adalah form pembayaran. Siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi ini? Yang bisa menggunakan aplikasi ini adalah kasir atau admin dari toko penjualan keramik. Kemudian target penggunaan aplikasi. Yang pertama, aplikasi ini digunakan oleh karyawan toko. Yang kedua, aplikasi ini dibuat dalam bentuk desktop. Yang ketiga, untuk mempermudah karyawan dalam melakukan transaksi ke pembeli atau mempermudah kasir dalam menginput data. Yang kedua yaitu perancangan. Pada tahap ini yaitu melakukan pada aplikasi yang akan dibangun dengan menggunakan UML seperti use case dan DFD atau data flow diagram. Yang pertama, DFD level 0, di mana dalam DFD ini customer dapat memasang keramik yang kemudian sistem informasi penjualannya akan bekerja, kemudian akan memberikan struk bukti dari hasil pembelian ke customer. Nah, admin sendiri akan melakukan login admin ke dalam sistem informasi, yang kemudian admin juga dapat menginputkan data barang masuk serta menginputkan transaksi proses oleh sistem informasi
yang dimana sistem informasi akan memberikan laporan data barang masuk serta laporan data transaksi atau barang keluar ke admin kembali. Kemudian pada DFD level 1. Nah, DFD level 1 ini admin akan melakukan data login, kemudian masuk ke admin, kemudian admin juga akan melakukan pengolahan data keramik, yang dimana data akan masuk data pemasukan barang, kemudian akan masuk stok barang. Kemudian dalam stok barang ini akan diproses, yang dimana akan masuk lagi laporan ke admin, laporan pemasukan data barang. Kemudian di stok barang ini akan terjadi pengambilan barang yang kemudian diolah oleh data keramik, yang kemudian akan dilakukan transaksi transaksi pembelian atau ke customer. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan struk dan laporan penjualan keramik, yang dimana pembuatan struk dan laporan penjualan keramik ini akan masuk laporan ke admin. Kemudian customer akan melakukan pengolahan, melakukan transaksi, kemudian datanya akan masuk, yang kemudian dilakukan proses transaksi, kemudian pembuatan struk, yang nantinya struk itu akan kembali ke customer itu sendiri. Kemudian use case, di sini admin dapat melakukan login, kemudian masuk ke halaman utama, kemudian input data pemasukan, yang dimana di dalam input data pemasukan akan lakukan pembuatan laporan data pemasukan barang. Kemudian habis penginputan data pemasukan barang, kemudian dilakukan transaksi penjualan. Kemudian dari transaksi penjualan juga akan dilakukan pengelaporan dari data transaksi penjualan, yang dimana hasil dari transaksi akan menghasilkan struk pembelian, yang dimana struk pembelian ini akan diberikan ke customer atau pembeli. Oke, yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap ini yaitu melakukan penerapan terhadap UML yang telah dibuat pada aplikasi pengembangan. Pada kasus ini menggunakan aplikasi pengembangan DLP 2010 sehingga menjadi aplikasi yang sudah siap pakai. Yang keempat yaitu pengujian sistem. Nah, from yang pertama yaitu di mana skenario pengujian yang pertama yaitu user atau password tidak diisi, lalu menekan tombol submit atau tombol login. Dan kemudian hasil yang diharapkan yaitu menampilkan pesan username atau password masih kosong. Nah, hasil dari pengujian yaitu menampilkan pesan username atau password masih kosong. Nah, akan keterangannya yaitu berhasil. Kemudian skenario yang kedua, username tidak diisi, lalu menekan tombol submit, maka hasil yang diharapkan menampilkan pesan username tidak boleh kosong. Kemudian hasil dari pengujian yaitu menampilkan pesan username tidak boleh kosong. Nah, keterangannya yaitu berhasil. Yang ketiga, username, password diisi, lalu menekan tombol submit. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan pesan data berhasil didaftarkan atau data berhasil, dan menampilkan halaman utama. Kemudian hasil pengujian menampilkan data telah berhasil dan akan menampilkan halaman utama. Nah, keterangannya itu berhasil. Kemudian from yang kedua yaitu from utama, di mana skenario pengujian yang pertama yaitu memilih menu admin. Terus hasil yang diharapkan adalah menampilkan halaman menu admin. Kemudian hasil pengujiannya menampilkan halaman menu admin dan keterangannya berhasil. Yang kedua, skenario kedua adalah memilih menu transaksi. Yang hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman menu transaksi. Hasil pengujian menampilkan halaman menu transaksi. Nah, keterangannya yaitu berhasil. Kemudian skenario pengujian yang ketiga yaitu memilih menu laporan pemasukan data. Hasil yang diharapkan menampilkan laporan pemasukan data. Kemudian hasil pengujian menampilkan laporan pemasukan data. Keterangannya berhasil. Skenario yang keempat yaitu memilih menu laporan transaksi. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman laporan transaksi. Hasil pengujiannya menampilkan halaman laporan transaksi. Keterangannya berhasil. Nah, terus yang ketiga yaitu from menu admin, di mana skenario yang pertama yaitu mengisi kode barang, nama TL, jenis TL, ukuran, dan harga, lalu menekan tombol tambah. Nah, hasil yang diharapkan yaitu menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan data berhasil tersimpan ke dalam database. Kemudian hasil pengujian yaitu menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan data tersimpan dalam database. Nah, keterangannya yaitu berhasil. Kemudian skenario yang kedua yaitu double klik salah satu item
mengubah datanya, kemudian menekan tombol ubah. Kemudian saat yang diharapkan menampilkan pesan item atau data berhasil diubah. Hasil pengujiannya menampilkan pesan item atau data berhasil diubah. Keterangannya berhasil. Kemudian skenario yang ketiga yaitu double klik salah satu item kemudian menekan tombol hapus. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan item berhasil dihapus atau data berhasil dihapus. Hasil pengujiannya yaitu menampilkan pesan item atau data berhasil terhapus. Nah, keterangannya yaitu berhasil. Kemudian form yang selanjutnya yaitu form transaksi. Skenario yang pertama yaitu menekan tombol tambah, di mana hasil yang diharapkan akan tampil ID pembelian, nama pemesan, nama barang, jenis TL, ukuran TL, harga TL, jumlah total, uang tunai, dan kembalian. Hasil dari pengujian akan tampil ID pembelian, nama pemesan, nama barang, jenis TL, ukuran TL, harga TL, nama total, jumlah total, uang tunai, dan kembalian. Keterangan berhasil. Kemudian skenario yang kedua yaitu double klik pada lembar data barang, maka hasil yang diharapkan yaitu tampil data nama barang, jenis TL, ukuran TL, dan harga TL. Hasil pengujian tampil data nama barang, jenis TL, ukuran TL, dan harga TL. Maka keterangannya berhasil. Kemudian skenario yang selanjutnya itu mengisi ID pembelian, jumlah, uang tunai. Hasil yang diharapkan tampil ID pembelian, jumlah, uang, dan uang tunai. Hasil pengujian tampil ID pembelian, jumlah, uang tunai. Maka keterangannya berhasil. Kemudian skenario yang kelima menekan tombol hitung. Hasil yang diharapkan menghitung total bayar dan tampil jumlah yang harus dibayar. Kemudian hasil pengujian menghitung total bayar dan tampil jumlah yang harus dibayar. Keterangannya berhasil. Kemudian skenario yang selanjutnya yaitu menekan tombol kembalian. Hasil yang diharapkan menampilkan jumlah kembalian. Hasil pengujian menampilkan jumlah kembalian. Keterangan berhasil. Yang ketujuh menekan tombol cetak dan hasil yang diharapkan menampilkan surat pembalian. Kemudian hasil pengujian juga menampilkan surat pembelian. Keterangannya berhasil. Nah, pada aplikasi ini saya menggunakan metode black box testing, yang dimana metode ini melakukan pengujian sistem merupakan pengujian pemrograman perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Perangkat lunak hanyalah perangkat lunak atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan software hanyalah satu elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya perangkat lunak digabungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem langsung digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menjalankan aplikasi dari penjualan keramik. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi penjualan keramik. Nah, di halaman pertama yaitu login, yang dimana admin akan menginputkan username dan password. Nah, kita akan melakukan testing, di mana misalnya ketika username dan password tidak diisikan, maka muncul pesan error di mana username dan password masih kosong dan juga harusnya password masih kosong. Dan kemudian ketika kita mengisikan username saya dulu, misalnya username itu admin, kemudian passwordnya tidak kosongkan, maka akan muncul password masih kosong. Jika kita menginputkan password saja, maka akan muncul pesan username masih kosong. Kemudian jika kita menginputkan keduanya, maka akan muncul informasi login telah berhasil atau data berhasil. Kemudian kita oke. Kemudian akan masuk ke halaman kedua, yaitu halaman menu utama, di mana pada halaman ini terdapat 4 button. Yang pertama adalah button admin atau button di mana kita menginputkan data barang masuk. Kemudian button katalog, yang di mana button katalog sendiri yaitu button di mana akan menampilkan halaman menu transaksi. Kemudian yaitu button yang ketiga laporan data pemasukan barang.
yang terjadi pada button admin. Kemudian laporan penjualan yaitu hasil dari penjualan dari menu transaksi. Kemudian kita masuk ke button pertama yaitu button admin atau halaman admin. Nah, dalam halaman admin ini terdapat kode barang, nama tel, jenis tel, ukuran, dan harga. Nah, kemudian di sebelah kiri yaitu daftar-daftar dari barang-barang masukan yang telah ada dalam aplikasi ini. Kemudian jika ingin ditambahkan, misalnya kode barangnya 1103, kemudian nama TL-nya misalnya Raven. Dan jenis TL-nya misalnya kita pakai dan ukurannya misalnya 50x50. Kemudian harganya kita taruh 75.000. Kemudian kita simpan, maka akan muncul informasi data berhasil tersimpan. Kemudian kita oke. Nah, data yang diinputkan tadi akan masuk ke dalam database yang kemudian akan muncul dalam lembar halaman ini sebelah kiri. Dan kemudian jika kita ingin menghapus atau mengubah data, kita bisa double klik pada lembar sebelah kiri, kemudian double klik, maka akan muncul data-data di sini. Kode barang, nama tel, jenis tel yaitu platinum, ukurannya 50x50, harganya 75.000. Kemudian jika kita ingin mengubah misalnya harganya dengan 70.000, kemudian kita ubah, maka akan muncul informasi data berhasil diubah. Maka data di dalam database akan berubah juga. Jika kita ingin menghapus data, maka kita cukup double klik, kemudian kita hapus. Kemudian akan muncul informasi di mana apakah Anda ingin menghapus data. Kemudian kita yes. Kemudian akan muncul lagi informasi data berhasil terhapus. Nah, data yang terhapus tadi akan hilang atau terhapus di dalam database. Nah, di sebelah kiri data yang dihapus tadi sudah terhapus atau sudah tidak ada. Kemudian kita exit, kita keluar. Maka akan muncul informasi Anda keluar dari halaman admin. Nah, masuk ke laporan data pemasukan. Nah, di laporan ini akan masuk laporan data pemasukan, di mana data-data yang masuk adalah nomor sampai ke 17, kemudian kode barang, nama TL, jenis TL, ukuran, dan harga. Data-data ini berasal dari dalam database aplikasi penjualan keramik. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini kita bisa melihat ada dua lembar halaman, di mana halaman pertama yaitu halaman dari data-data barang yang ada, kemudian halaman kedua yaitu halaman dari pembelian dari transaksi. Kemudian jika kita ingin melakukan transaksi, kita cukup tekan tombol tambah. Kemudian jika ingin memesan, misalnya kita ingin memesan nama keramik atau barang fancy dengan kode barang 1200, kemudian kita double klik, maka data akan masuk langsung ke edit text. Kemudian kita tambahkan misalnya di pembeliannya 12023, kemudian nama pemesan misalnya Aco, kemudian jumlah yang ingin dibelikan misalnya 12, kemudian kita hitung. Nah, button hitung ini adalah perkalian dari jumlah pembelian serta harga dari TL fancy. Kemudian akan muncul hasil di total yaitu 486.000. Kemudian kita lakukan pembayaran, misalnya kita melakukan pembayaran dan harga 500.000. Kemudian kita klik kembalian. Nah, maka akan muncul data kembalian, di mana kembaliannya yaitu 14.000, yang dimana hasil yang dimana pada button kembalian ini terjadi pengurangan atau pengurangan dari total harga serta jumlah uang yang dibayarkan, atau uang kembalian akan dikurangkan dengan total harga pembelian, di mana kembaliannya yaitu 14.500. Kemudian jika kita ingin menyimpan data, maka kita cukup tekan button simpan, maka akan muncul informasi data berhasil disimpan. Kemudian jika kita ingin mengubah data, misalnya kita ingin mengubah data yang telah diinputkan tadi,
kita cukup tekan double klik pada data nama pemesan Aco, kemudian kita bisa mengubah datanya kita beli 10.000 aja, 10 barang aja. Nah, harusnya di sini muncul button button pembayaran. Nah, ini adalah salah satu bug yang terjadi dalam aplikasi saya. Artinya di sini muncul tombol kembalian, cuman diganti menjadi tombol batal. Nah, kemudian pada edit text total akan berubah, mana dari total ini yaitu hasil dari harga THL dikalikan dengan jumlah THL yang akan dibeli, kemudian dan tombol kembalian, maka kembaliannya itu 95.000. Kita tekan tombol ubah, maka data berhasil diubah. Nah, data pada lembar transaksi juga akan terubah. Nah, 40.500. Nih, kembaliannya 95.000. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus, misalnya kita ingin menghapus data yang kita inputkan tadi, kita cukup double klik pada lembar transaksi, kemudian kita hapus. Maka muncul informasi data berhasil terhapus. Kemudian data yang ada dalam database transaksi akan terhapus. Dan jika ingin mencetak, kita cetak, kemudian akan muncul struk dari pembayaran. Yang dimaksud pembayaran ada ID pembelian, hari dan tanggal, kemudian nama pemesannya WAL, nama barangnya Marble, jenis stylenya Arwana, ukurannya 40 x 40, harganya 42.500, jumlahnya 20, totalnya 850.000, uang tunainya 900.000, kembaliannya 50.000. Kemudian kita keluar dari halaman transaksi, maka akan muncul informasi Anda keluar dari halaman transaksi. Kemudian jika ingin melihat laporan dari transaksi, kita cukup menekan tombol laporan penjualan. Maka di sini akan muncul laporan dari hasil transaksi yang ada. Itu transaksi yang ada cuman transaksi dari ID pembelian 12.022. Oke, kemudian kita keluar dari halaman menu utama. Nah, maka akan muncul informasi Anda keluar dari halaman utama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.